Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah zuhur Masjid Agung Nurul Iman yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Kemudian kita berselawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Jemaah zuhur yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Dalam kesempatan ini pengajian kita beri judul keutamaan memuliakan tamu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam hadis yang cukup singkat kita temukan perintah untuk memuliakan tamu. Nabi kita mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada suatu riwayat yang menceritakan kepada kita bahwa pada suatu hari ada seorang sahabat yang datang mengadu kepada Rasulullah. Ia mengadu karena istrinya suka mengeluh ketika datang tamu ke rumahnya. Kebetulan sahabat ini memang orang yang punya banyak teman dan sering membawa teman-temannya bertamu ke rumahnya. Jadi istrinya merasa tidak senang, merasa gelisah. Lalu sahabat ini datang kepada Rasul bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana ini istri saya? Dia suka mengeluh. Dia tidak senang kalau ada tamu yang datang ke rumah." Waktu itu Rasulullah tidak langsung menjawab. Rasulullah diam. Artinya apa? Rasulullah sedang menunggu apa jawaban yang akan ia berikan. Tak lama setelah itu sahabat tadi kembali ke rumahnya. Keesokan harinya sahabat tadi datang lagi kepada Rasulullah untuk mengadukan hal yang sama.
yaitu sikap istrinya yang tidak senang mengeluh ketika ada tamu yang datang ke rumahnya. Maka apa jawab Rasulullah waktu itu? Rasulullah mengatakan, hari ini saya akan menjadi tamu di rumahmu. Jadi Nabi mengatakan bahwa hari itu ia akan jadi tamu ke rumah sahabat tadi. Maka pulanglah sahabat itu bergegas dengan hati yang senang, karena ia akan didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Ia ceritakan ke istrinya bahwa hari ini kita akan didatangi tamu istimewa. Tamunya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka keluarga tadi menyiapkan makanan dan minuman, tentu yang ia sediakan yang terbaik, makanan yang paling enak, minuman yang paling lezat, yang nanti akan disuguhkan kepada Rasulullah kalau nanti Rasulullah datang ke rumahnya untuk bertamu. Memang tidak lama setelah itu Rasulullah sampai di rumah sahabat tadi. Ya, Rasulullah disambut dengan perasaan yang senang oleh sahabat itu, termasuk juga istrinya. Biasanya istri sahabat ini kalau datang tamu dia merasa kurang senang. Tapi hari ini karena yang datang menjadi tamunya itu adalah Rasulullah Muhammad SAW, dia senang. Kemudian setelah bertamu beberapa saat, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada sahabat tadi, nanti ketika aku keluar dari rumah ini, suruh istrimu melihat, memperhatikan dari pintu tempat saya keluar. Itu pesan Nabi kepada sahabat tadi. Suruh istrinya, maksudnya istri sahabat yang punya rumah tadi, untuk melihat apa yang terjadi nanti ketika Rasulullah keluar dari rumah itu. Maka tidak lama setelah itu Rasulullah keluar dari rumah sahabat tadi. Sahabat tadi beserta istrinya memperhatikan apa yang terjadi, jemaah semuanya. Ketika Rasulullah keluar dari rumah sahabat tadi, di belakang Rasulullah mengikutlah binatang-binatang berbisa. Ya, berjalanlah di belakang Nabi binatang-binatang berbisa keluar dari rumah sahabat tadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah semuanya, apa sebenarnya pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah itu? Bahwasanya tamu yang datang ke rumah kita itu membawa rahmat, dan perginya tamu dari rumah kita dengan hati yang senang itu akan menghindarkan kita dari bala, dari musibah. Sebagaimana apa yang terjadi tadi pada saat Rasulullah datang bertamu ke rumah seorang sahabat. Ketika Rasulullah meninggalkan rumah itu, seiring dengan itu keluarlah binatang-binatang berbisa dari rumah sahabat itu. Artinya apa? Sahabat tadi terhindar dari bala atau musibah yang akan ditimbulkan oleh binatang yang sebenarnya sudah bersarang di rumah itu. Tetapi ketika Nabi meninggalkan rumah itu, binatang tadi ikut pergi. Ya, binatang-binatang berbisa tadi ikut pergi. Bapak-bapak dan ibu-ibu,
Jadi agama kita menyuruh kita agar kita memuliakan tamu. Jangan tutup pintu rumah kita agar tidak datang tamu. Apalagi dikasih portal. Jangan cemas, jangan gelisah kalau ada tamu yang datang ke rumah kita. Karena tamu itu akan membawa rahmat, dan pulangnya tamu ini nanti juga akan menghindarkan kita dari bala dan musibah. Dan Nabi juga mengatakan rumah yang sering didatangi oleh tamu, itu rumah itu penuh dengan rahmat dan hidayah. Rumah yang banyak didatangi oleh tamu-tamu itu menunjukkan rumah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kedatangan tamu itu membawa musibah, tidak. Tamu yang datang itu membawa rahmat dan sekaligus menjauhkan kita dari bala dan musibah. Maka hormatilah tamu yang datang, muliakan tamu kita yang datang, layani dengan baik, dan jangan kita merasa tidak senang dengan kedatangan tamu. Nabi kita mengatakan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah ia memuliakan tamunya. Demikian Bapak Ibu, tausiah singkat kita zuhur ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.